Gua ke Jepang 2023 Oktober dan sama bini gua. Kan landscape-nya kan yang pasti kayak sawah-sawahan dulu. Semakin dekat dengan pusat kota udah mulai bentuk bangunan atau rumah. Pasti dalam kepala lo ada lagu Tsunemoto nabida jana Iya lagi. So far sudah 10 tahun lo berbisnis di travel ini. Do you enjoy it? Enjoy banget sih sejauh ini Yang bikin enjoynya apa? karena gua bekerja dengan hati aja. Dan lo ngomong kayak gini barusan, ini orang-orang yang masih jadi calo pasti nandain lo nih Jet. Izin dulu ya, izin. Paling kampret kompleksnya kayak gimana Jet? Mungkin lo bisa ceritain dah. Yang kayak anjir gue gak mau keulang lagi dah kayak gini nih. Atau lo gak mau cerita takutnya ditandain lagi nih ntar. Hari kita ngobrol barengan sama Fikri BZ, seorang pengusaha travel yang kalau gue perhatiin Instagramnya kayaknya keluar negeri mulu. Gokil. Gimana kabarnya bro? Baik Dan, apa kabar Dan? Alhamdulillah baik. Selamat datang di podcast Abden Al Khairat. Ya, Yang mana sebenarnya sih gue tuh bikin podcast ini tuh sebenarnya gue pengen ngobrol sama orang-orang dengan berbagai macam latar belakang gitu. Ada yang latar belakangnya mungkin pemandangan, ada yang latar belakangnya kayak kamar ini. maaf ya belum baru mulai aja jokesnya udah cringe banget nih, mohon maaf. Tapi sehat bro. Alhamdulillah sehat, apa kabar Dan? Udah lama banget gue gak ketemu Abdan guys. Kikuk banget ya. Sebagai background, jadi sebenarnya gue kenal sama Fikri itu kita temenan dari SMP aja ya. Betul. SMP, SMA, dan kebetulan dia namanya Fikri Bagus Zakaria. Yes. Nah, makanya dipanggil pas lagi zaman SMP, SMA tuh BZ sampai sekarang pun sama teman-teman sekolahan juga kayak Karena gitu. BZ ya. Tapi kalau sekarang kayaknya lo lebih nyaman dipanggil Fikri ya, kayak lebih Fikri aja lah. lebih formal gitu soalnya Kan kan. BZ untuk circle anak SMP. Oh aja. gitu. Yang akrab-akrab aja. YTTA tuh kalau mau manggil BZ ya kan. Tapi gue perhatiin karir lo oke banget sih Jet. Maksudnya dulu kan lo sempat kerja kantoran. Lo pernah kerja jual mobil juga gitu. Iya, betul. BMW. Betul. Dan bahkan menjadi dream car juga katanya ya. Dream car gue yang sampai sekarang belum kebeli Ya juga. mudah-mudahan ada lah rezekinya lah. Oke. Dan akhirnya lo memutuskan untuk menjadi seorang travel business owner gitu. Iya betul. Apalagi kan kita syutingnya pas lagi bulan Ramadan nih. Iya. Ini kayaknya tanggal-tanggal segini, tanggal-tanggal mikirin THR karyawan gak sih? Masalahnya sekarang Ramadan tanggal-tanggal ini kali Dan Apa? tanggal sepi sales. Waduh. Kan orang-orang lagi pada puasa, Oh iya harus sih. bener sih. jalan-jalan. Oh iya sih benar sih. Tapi Berarti oke memang lah. berarti apa? Tapi biasanya di industri travel agent itu biasanya setelah Ramadan itu kita high season. Oh gitu. Jadi kalau dalam setahun tuh high season tuh ada di Lebaran, terus abis itu ada di Natal tahun baru sama sekolah, liburan sekolah. Tapi Jadi kan, oh iya. jadi kalau sekarang kita puasa, habis ini kita nyayur gitu loh. Oh iya. Oh berarti lo udah ngerti skemanya kayak gimana gitu ya. Berarti Ritmenya kayak lo gitu di bisnis travel tuh udah berapa tahun sih Jet berarti? Tahun ini 10 tahun, tanggal 4 Juni. Gila 10 tahun. Iya. Tapi kadang-kadang kita kalau ngeliatin orang yang emang udah sukses, gue bisa bilang lo sukses ya. Soalnya seenggaknya lo, Semoga ya Allah. soalnya gue bisa Didoain. bilang kayak gitu, soalnya gue ngeliatin di seenggaknya sosial media lo kayak lo ke Jepang, kemana segala macam, walaupun kerja sih ya. Kerja sih itu dah. Tapi seenggaknya kan berarti orderan lancar gitu. Ya semua kalau untuk tour internasional itu masih di tahap merintis ya jatuhnya, Wih, walaupun 2 tahun jalan sampai sekarang masih bisa bertahan dengan segala kompetisi yang ada. Tapi secara garis besar itu masih ini sih mempelajari pola yang mana pelajaran yang udah gue ambil dari pola yang udah gue pelajarin di tour internasional tuh mungkin di 75% lah. Belum 100% tapi Oke. 75% lah kayak gitu. Oke, kita karena ini podcast gua sebenarnya namanya tuh Radio Gizmo, anjay. Sok-sokan aja sih sebenarnya, sok keren aja sih. Intinya gue pengen ngobrol sama orang-orang yang menurut gua latar belakangnya menarik gitu, macam-macam. Kayak waktu itu gue sempet ngobrol barengan sama orang yang kerja di bidang sosial media tapi spesialisasi jadi oposisi pemerintah. Waduh. Ada juga orang-orang yang Buzzer? kerja nggak buzzer, dia anti buzzer. Oh, anti Sempat buzzer. dia approach jadi buzzer juga gitu. Oke. Tapi kita nggak usah ngomongin dia lah, nggak penting juga. Ngomongin lu aja. Oke, ngomongin travel aja lah. Travel gila lo, keren lo. Maksudnya gimana akhirnya lo memutuskan sebelum jadi orang yang bekerja di bisnis travel, lo sempat kerja kantoran, apakah emang dari awal lo udah memutuskan kayak oke, gue kayaknya pengen bikin bisnis sendiri di bidang travel gitu? Tahun-tahun 2010, 2014 itu zaman-zaman kita kuliah ya, zaman kita kuliah lah, zaman tahun-tahun itu. Di waktu itu gue sih udah punya ini punya gambaran bahwa gue pengen jadi seorang pengusaha karena kan waktunya fleksibel dan lain sebagainya Itu adalah pengetahuan umum
orang-orang umum tentang Orang-orang awam. orang-orang awam tentang profesi Menjadi pengusaha. Wih. kayak gitu. Apalagi zaman-zaman dulu tuh sering banget tuh buku-buku motivasi yang bilang ngapain kerja sama orang, Iya. jadi pengusaha Banyak. dong. Iya. Bener nggak? Itu bullshit nggak kata-kata itu sebenarnya? Nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar juga. Maksudnya setelah gue deep down di profesi ini ternyata fleksibel itu ini sih. Maksudnya ada waktu di mana kita bisa fleksibel, tapi ada waktu di mana kita udah kerjanya itu jungkir balik banget. Iya, kayak gitu. iya. Soalnya gue denger-denger kayak gini nih, kalau misalkan lo punya bisnis, yang awalnya lo kerja kantoran, lo kan ya udah 9 to 5, stabil gitu kerjaannya, gajinya stabil juga. Tapi fleksibel di sini tuh kayak, ya bener kata lo juga, mesti jungkir balik, Iya. bener-bener tiap hari ada aja yang diurusin gitu. Waktu-waktunya ya itu maksudnya ada waktu di mana kita bisa fleksibel, mau bangun jam 10, jam 11 siang mungkin Iya. kayak gitu, atau habis itu gua mau ya udahlah kongko aja dan sebagainya. Itu selama berhari-hari seperti itu ya. Mungkin Oke. kayak 4 hari dalam seminggu dengan mode seperti itu, tapi ada juga hari-hari tertentu di mana kerja itu sampai jam 2 malam, ada kayak gitu. Dan itu juga nggak sehari doang kerja yang itu juga dalam kurun waktu yang cukup panjang juga kayak gitu. Tapi secara overall itu kalau gue dulu ngobrol sama teman-teman yang masih mau mau bingung gitu loh, mau menentukan gue mau kerja ikut orang atau buka Bikin usaha bisnis, sendiri, iya. itu pasti dulu gue nge-pushnya untuk lu buka bisnis sendiri aja gini. Itu ego gue di waktu itu ya Dan ya. Iya. Tapi semakin kesini gue menyadari bahwa kalau sama orang semuanya jadi pengusaha, terus yang kerja siapa dong? Kan kayak gitu kan. Iya. Tapi secara general benang merahnya adalah tidak semua orang tuh ternyata cocok untuk jadi pengusaha, dan tidak semua orang cocok untuk Setuju. jadi Setuju banget. karyawan yang ikut orang kayak gitu. Iya. Lebih ke itu semuanya ada ininya, ada karakter orang kan macam-macam ya, dan Iya. ada orang yang suka ambil resiko, ada yang juga orang yang nggak berani ambil resiko, dan itu dikembalikan ke masing-masing sih. Jadi nggak bisa Oke. semua orang harus jadi pengusaha atau semua orang jadi ini, nggak bisa. Ini kita udah kayak seminar banget ya ngobrol nih. Tapi emang jujur aja guys, ini gue bikin podcast ini sebenarnya gue pengen approach teman-teman gue yang menurut gue punya karir yang menarik untuk dikulik, karena konsepnya tuh kayak gue pengen seakan-akan kita bikin semacam roadshow ke kampus atau ke sekolah-sekolahan untuk memperkenalkan, oh ternyata ada profesi ini loh gitu. Jadi kayak ibarat kata semacam alumni yang datang ke sekolahannya gitu, Jet, konsepnya. Oke. Tuh kan, alarm jam 4 tuh. Nah ini kira-kira jam 4 tuh alarm apa coba? Alarm jam 4 ini tuh kebetulan istri gue lagi ini dan lagi hamil, dan ini Ya waktunya ampun. babynya sekolah. Ah serius? Iya. Jadi Gimana? pakai ini loh, pakai apa namanya, kayak ada sabuk alatnya gitu ya? Baby Plus namanya. Oke. Dan itu di situ ada mengeluarkan bunyi-bunyi dengan ritme tertentu. Jadi ada level 1 sampai 16 kalau nggak salah. Nah masalahnya bapaknya di sini nih. Kira-kira Nggak perlu masalah. hadir nggak? Kan di sana juga udah ada alarmnya juga. Gue Oh, kadang-kadang istri gue tuh kayak ini loh, dan Apa? lupa jam sekolahnya gitu. Padahal udah ada tuh see. alarmnya. Jadi gue nyalain alarm, dia juga nyalain. Oke, ini menarik banget sih, maksudnya sebelum kita nanti mungkin bakal bahas juga soal Iya. sedikit-sedikit demi sedikit soal parenting ya. Ini iklan banget gak sih? Nggak apa-apa. Ini kita ngobrol biasa aja, nggak usah Oke, terlalu oke. kaku sebenarnya. Jadi, so far sudah 10 tahun lo berbisnis di travel ini. Do you enjoy it? Atau lo ngerasa kayak, Enjoy banget sih sejauh ini. serius? Sejauh ini enjoy banget Yang bikin enjoy-nya apa? karena gue bekerja dengan hati aja. Enggak, Apa? yang pertama gue suka banget traveling. Oke. Ya bisa kita lulus sekolah dulu SMA Iya. dan terus habis gitu. Iya, itu lo dari masuk zaman kuliah. sekolah kan juga kelihatan banget emang suka jalan-jalan Iya, kemana gitu. sih. kuliah gue selalu backpacker kemana-mana, Oke. dalam dan luar negeri, Iya. tergantung tiket promonya kemana ya kan. Oh iya bener. Kan dulu zaman AirAsia 0 rupiah yang kayak gitu lah ya kan. Gila. Nah, apalagi zaman kuliah gue punya mimpi untuk bikin travel agent. Kayak gitu. Terus habis gitu ya habis lulus kuliah kayak bingung gak sih, maksudnya habis lulus kuliah tuh mau ngapain gitu. Iya sih, Akhirnya bener. dan dengan pengalaman gue nggak punya pekerjaan apapun di waktu itu ya. Maksudnya kayak gue nggak pernah part time atau Magang gitu nggak pernah? Nggak pernah. Karena di waktu itu juga nggak ada kewajiban magang juga kan. Oke. Jadi gua kewajiban fokus- sholat 5 waktu ada Yes. tapi ya. Ya fokus kuliah aja. Terus gitu. Ya udah kerja, pas lagi kerja masuk di ini sales ya. Sales Oh, iya. mobil. Yang mana Iya. mobil itu juga sebuah dunia yang baru buat gua kayak gitu. Terus abis gitu disuruh jualan, yang mana gua nggak pernah jualan aja.
mimpinya pengen jadi pengusaha tapi nggak pernah jualan, itu gimana konsepnya ya kan? Gue mikirnya waktu itu sih udah ambil aja lah pekerjaan ini sebagai sales mobil. Yang penting kita punya tujuan bahwa nggak mau di situ untuk selamanya gitu loh. I see. Tujuannya kan mau jadi pengusaha, ya udah habis gitu. Gue waktu itu di sana 1,5 tahun ya di sales mobil. Terus waktu itu sampai akhirnya habis itu lanjut kuliah, dan pas lagi kuliah gue ngambil jurusan Family Business Management. Dan teman-temannya itu teman-teman entrepreneur kebanyakan. Itu S2 ya berarti ya? S2. Ada ya Family Business Management? Iya, Family Business Management. Jadi emang, coba sebelum lo lanjut deh. Jadi Family Business Management tuh emang fokus untuk mengurus perusahaan keluarga apa gimana jadi jatuhnya? Betul. Kadang-kadang kita menjadi seorang pengusaha, kita terlalu fokus dengan roadmap bagaimana usaha ini sukses, cuan, bertahan lama, dan lain sebagainya. Kan kayak gitu kan. Sudut pandangnya ke arah situ, mau goalnya. Tapi kita kurang bisa untuk mempersiapkan bagaimana kesuksesan yang udah dibangun seorang Abdan itu bisa diturunkan ke anaknya, ke cucunya, ke cicitnya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, gue ngambil jurusan itu, manajemen bisnis keluarga kayak gitu. Nah, karena di situ kampusnya tuh hampir semuanya tuh entrepreneur, dan di waktu itu juga jadi gue ambil kuliah cuma 2 hari dalam seminggu gitu, kayak Jumat Sabtu. Nah, Jumat itu dari... soalnya profesional ya, banyak yang kerja di kuliah di sana ya? Betul. Jumat itu kuliahnya dari jam 6 sampai jam 9. Jam 7 lah, jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, kalau Sabtu itu dari pagi jam 7 sampai jam 4 atau jam 5 gitu. Berarti emang dibikin full 2 hari itu ya? Dan kebetulan kuliahnya tuh udah termasuk makan. Dapat MBG berarti kuliahnya. Dapat makan berat ala hotel kayak gitu. I see. Terus ada coffee break dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya makanan dan minuman yang kita makan ala hotel itu tuh dibikin sama anak S1 jurusan culinary business. Keren. Pinter nggak sih? Itu di UMM ya? Bukan. Di Ciputra. Keren. Maksudnya yang bikin pinter adalah bagaimana Universitas Ciputra di Surabaya waktu itu, dia tuh ibarat kata, anak S1 butuh pengalaman nih untuk bikin makanan yang standar hotel. Tapi juga mereka kan butuh pendanaan kan. Ya udah nih, ada anak mahasiswa S2 kan ada bayar biaya kuliah. Ya udah bayar termasuk makan. Nah, makannya kan dibuat bikin makanan itu kan. Nah, habis itu kita makan ibarat kata jadi kelinci percobaan kali ya. Terus habis itu kita dimintain testimoni kayak gitu loh, gimana makanannya, rate-nya berapa dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi secara general gue ngeliat itu adalah sebuah siklus yang bagus gitu loh. Ekosistem yang bagus bisnis banget sih. Iya. Dan masalahnya adalah waktu di zaman itu gue masuk di bulan pertama gue masuk kuliah di situ. Itu ada kalau sebelum kita masuk, pas lagi di jam makan atau jam coffee break itu kita harus duduk, ngambil makanan, terus orang yang duduk di meja itu round table. Itu tuh siapapun bisa duduk. Junior, senior, dosen, dicampur semuanya partner daripada dosen atau tamu yang datang ke kampus kayak itu dicampur di situ. Dan di situ obrolannya adalah obrolan basic nih, Dan. Dan lu main di apa? Dan itu pressure sih bagi gue, yang mana gue waktu itu nggak punya bisnis ya. Di minggu-minggu pertama ketemu kayak gitu, kayak ketemu junior atau ketemu senior atau itu main di apa gini, namanya siapa, kenal main di apa gini. Nah, gue mikir belum punya bisnis, tapi rencananya aku mau buka bisnis di sini ini kayak gitu. Minggu depan ketemu lagi ya kan. Terus besoknya suami masuk lagi kan, Jumat Sabtu. Nah, ketemu lagi orang yang berbeda, ditanyain pertanyaan yang seperti itu, karena itu adalah pertanyaan yang basic kayak gitu ya. Karena dari kampus itu mau jadi apa? Itu ibarat kata pertanyaan tante-tante atau om-om nyebelin di lebaran, guys. Tapi ditanyain tiap hari ya. Tiap ketemu sama orang baru. Tapi secara general sebenarnya dibuat ekosistem yang seperti itu karena kita ditekankan bahwa kalian harus tahu lawan bicara kalian tuh main di apa, siapa tahu bisa kolaborasi kayak gitu. Keren banget ya. Jadi goalnya tuh kita ngeliatnya dari sisi sudut pandang goal kolaborasinya, bukan dari sudut pandang main
main keren-kerenan bisnis Iya sih, apa bener kayak gitu. sih. Tapi ya konklusinya atau outputnya ya itu bagi mereka yang belum punya bisnis jadi kayak kepikiran sih, overthinking nggak sih pas lagi nyampe kosan gitu. Tapi memang menurut gue itu ekosistem yang sangat bagus sih, Jet. Iya. Banyak orang-orang yang ngerasa kayak tertekan pas lagi ditanya mau jadi apa. Tapi bener sih mindsetnya, jadi kayak apalagi di lingkungan kayak gitu ya, emang isinya orang pebisnis segala macam, ya itu adalah momen dimana kita bisa networking dan siapa tahu bisa kerja sama lagi di depannya gitu. Betul. Jadi buat kamu kalau misalkan lagi lebaran ditanyain mau jadi apa sama tante kamu atau om kamu yang nyebelin, Jadi jawabnya apa? yang pasti nggak mau kayak tante. Kalau misalkan kurang tantenya, kalau tantenya keren ya jawab aja sesuai apa yang bisa diobrolin gitu. Tapi emang sih maksudnya networking itu hal yang apa namanya nggak bisa dianggap remeh sih 2026 kayak sekarang kan. Ini Betul, jujur aja Jet ya. Salah satu alasan kenapa akhirnya gue bikin podcast kayak gini juga sebenarnya bisa pengen jadi semacam tempat networking gue sama teman-teman lama gue, atau mungkin ntar ke depannya siapa tahu makin gede bisa sama siapa lagi segala Iya, macam gitu. Nah, setelah lo ditanya mau jadi apa, berapa lama mikir akhirnya menentukan apa yang sesuai sama harapan lo ke depannya? Di waktu itu karena gue punya sudut pandang yang masih tetap sama dari zaman gue kuliah S1. Maksudnya kayak jadi pengen mengusaha specifically di pariwisata waktu itu. Oke. Belum mengerucut ke travel agent. Di waktu itu kayak oke, apa yang bisa gue kerjain ya gini kayak gitu sih. 1 bulan gue overthinking. Ya kan, maksudnya kan gue baru masuk kuliah 1 bulan itu gue berjibaku dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Akhirnya nyampe kosan terus oke, teman gue udah punya bisnis nih dan lain sebagainya. Gue kalau emang punya bisnis dan mau running di bidang travel agent, namanya apa ya begini dan lain sebagainya. Nah di situ ya udah mulai mikirin tentang Konsep, nama. ya konsep, nama dan sebagainya, branding seperti apa kayak gitu sih. Akhirnya lo mikir namanya Smart Way. Iya betul. Kenapa Smart Way? Kenapa nggak smartphone? Kenapa Smart Way? Waktu itu zaman udah berubah dan maksudnya zaman udah berubah itu 2016. 2016. 10 tahun yang lalu gokil. Iya kan 2016 yang mana di 2016 mungkin udah ada Gojek nggak sih? Atau Jujur gue udah lupa sih. udah ada Traveloka gitu-gitu? Pokoknya 2016 inilah lagunya YouTube lebih dari TV tuh. Nah itu. Iya. Nah pokoknya di zaman itu tuh yang masih banyak sekali calo-calo gitu loh dan. Oh lo kayak semacam apa namanya melihat ini problem ya. Iya itu problem. Harga tiket beda-beda gitu segala macam. Enggak, gua ngeliatnya dari sudut pandang tamu asing. Oke. Warga negara asing. Iya. Nggak tahu ya. Pokoknya dari dulu sampai sekarang sudut pandangnya Smart Way untuk Indonesia itu lebih ke tamu asing. I see. Kayak gitu. Oke, sekarang kita bikin konteks dulu ya. Maksudnya, jadi si budget ini 2016 berarti lo ngebangun Smart Way. Betul. Itu base-nya di Malang ya. Betul. Yang mana itu biasanya kayak waktu lo ngerintis gue ngeliat tur ke Bromo segala macem gitu nggak sih? Dan kebanyakan memang lo menargetkan untuk tamu asing betul. segala macem. Nah di tamu asing itu di zaman itu tuh banyak banget bule-bule yang kena scam di pinggir jalan gitu loh. Oke, kena tembak harga mahal Iya, gitu ya. kayak gitu. Atau baru nyampe airport lah gitu ya. Mau kemana mas? Mau kemana? Oh iya. Kan? Iya. Sekarang juga masih ada, tapi Masih sekarang ada tuh sih. lebih keren gak sih? Dan maksudnya lu nyampe Bandara Soekarno-Hatta udah ada, oh ini pelangnya Gokar, Grab, iya. terus abis gitu ada mungkin perusahaan apalah, Iya, maksudnya iya. travel, tapi emang udah ditempatkan gitu. Seenggaknya kalau zaman sekarang tuh lebih tertata dengan internet lah ya. Iya. Kalau di zaman dulu kan benar-benar orang yang kayak nggak kenal tiba-tiba mau ke Malang mas gini. Oh iya. Mau ke Surabaya mau kemana? Kan gitu-gitu kan. Tiba-tiba ngedeketin apa sih terus habis gitu. Harganya udah matok, harga yang nggak jelas. Iya, betul. Ya kayak gitu. Jadi backgroundnya itu sih karena banyak sekali tamu-tamu asing yang ditipu dan kita pengen brand kita tuh menjadi jalan pintas kayak gitu loh, kayak smart way kayak gitu. Oh jadi kayak lo memposisikan lo kalau mau liburan yang smart way aja. Iya gitu. betul kayak gitu. Kita harganya ini kok, maksudnya kayak harga yang wajar-wajar aja kok, nggak harga yang kayak sama dia tuh di markup terus apa kayak gitu loh. Kalau di zaman itu kan zaman travel ya, mobil travel maksudnya. Iya. Yang jadi inspirasi gua itu kan kadang-kadang kayak suaminya dari Surabaya ke Malang seumpamanya 100.000. Oke. Dia tuh berapa pak? 250 gitu. Kan kayak gitu kan? ditembak Iya kan? langsung gitu sih. Yang modal tembak-tembakan terus nego di zaman itu kan gitu kan. Nah kalau kita tuh di zaman itu mikir lebih ke bagaimana kita ngasih harga yang bagus, ya udah nggak usah
tipu-tipu gitu loh. Oke. Ya gitu sih. Untuk tamu asing kayak gitu. Tapi persaingannya gimana, Jet? Maksudnya banyak orang-orang yang akhirnya kayak, apalagi di generasi kita ya, waktu masih bocah kayak, aku pengen jadi pengusaha gitu. Tapi kan pengusaha bukan satu hal yang mudah sebenarnya kan. Dan lo ngomong kayak gini barusan, ini orang-orang yang masih jadi calo pasti nandain lu nih, Jet. Izin dulu ya, izin. Ini orang-orang yang masih nyari duit dari calo-caloan nih nandain lu, Jet. Gimana, Jet? Aduh, kalau kata orang Jawa tuh titenono. Apa tuh artinya? Ya itu gue tandain lu. Titenono. Apa hal yang paling nyeremin selama lo membangun bisnis Smartway ini? Apa yang gue serem? Ini kita belum ngomongin ke luar negeri ya, masih yang pas lagi meniti karirnya 2016-ish gitu. Ya, ya anggap aja ini sebelum 2020 lah ya. Oke. Apa yang gue takutin? Yang mungkin udah sempat kejadian dan wah ini gokil nih gitu. Gue dulu main pasti di zona nyaman dulu ya. Di Yeah. zona nyaman maksudnya kayak apa sih yang dalam hal ini kayak tour Bromo gitu. Karena Yeah. itu the one and only tour di 2016 kayak gitu. Oke. Kita cuman jalanin tour ke Gunung Bromo kayak Itu satu-satunya line yang lo jalanin ya, di waktu itu. Smartway. 2016. Di waktu itu, sekarang udah banyak banget dong. Wih, gila. Lanjut. Ya, di 2016. Nah, udah cukup udah cukup tahu mengerti pola dan lain sebagainya. Tiba-tiba gunungnya meletus dan. Oh iya. Waduh. Nah, pas lagi gunungnya meletus itu, Oke. jadinya kayak kita mau kan tur berhenti kan? Iya. Tur berhenti. Terus habis itu yang ngeliatin tim gak ada kerjaan itu kan kayak kasihan gitu. Iya Kayak sih. kasihan kan. Iya, Berarti kayak udah punya tim, biasanya tapi nggak driver ada- yang jalan atau dapat masukan harian dan lain sebagainya tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya. Itu kan kayak ada sedih ya kayak gitu. Iya, Ada kayak sedih. Terus lebih ke gue bisa bantu apa nih? Tapi kalau ngomongin tentang gue bisa bantu apa itu juga ngomongin tentang gue bisa bantu apa nih? Terus habis gitu kata drivernya, lu bisa nggak bantuin? Ternyata itu gue nggak bisa kan juga mikir juga kan. Oh, iya sih. Nah di waktu itu gue mau nggak mau harus buka destinasi yang lain kayak gitu. Nah pas lagi di zaman itu juga jadi pelajaran bahwa ternyata kita nggak bisa main di satu produk doang kayak gitu. Oke. Nah semenjak saat itu barulah kita buka destinasi-destinasi lain sampai akhirnya ya kita main untuk di Indonesia sekarang main di Jawa Timur, Jogja, Lombok dan Bali kayak gitu. Oh, Ada 4 oke, provinsi yang kita yang kita kita layanin kayak gitu. I see. Tapi kalau untuk yang lain, maksudnya daerah lain kalau emang ada yang mau request kayak gitu, kayak kita bisa-bisa aja sih kayak gitu. Kayak kemarin, kadang-kadang customer macam-macam ya. Customer dia udah join trip kita, udah nyaman dan lain sebagainya dengan segala kemudahannya mungkin Oke. di sudut pandang mereka. Mereka mungkin mau jalan-jalan ke kayak Jakarta, Bandung kayak gitu. Nah, minta diaturin untuk family trip Jakarta Bandung. Itu bisa gua juga? Bisa juga. Kayak gitu. Oke. Tapi kita tidak menjadikan itu layanan harian kita kayak gitu. I see. Bukan masuk dalam paket lah ibarat kata gitu ya. Itu kayak custom aja. I see. Gue kalau mau jalan-jalan ke Depok bisa nggak nih kira-kira? Yes, lu mau nyari lihat apa dan Padahal punya orang Depok gimana nih? Itu berarti sebelum COVID, Jet? Karena kan Sebelum COVID COVID, ada yes. drama lagi pasti Yes, kan? yes. Di dunia travel gitu. Betul. Nah, dramanya kayak gimana tuh COVID tuh? COVID. Iya. Gue masih inget banget kan COVID. Maksudnya di zaman itu tuh di zaman itu gue nggak ada tour leader, teman-teman tour leader, maksudnya jadwalnya udah full kayak gitu kan. Nah, Februari kalau nggak salah 2020 nggak sih? 19 atau? Ya gitu lah ya. 2020 kalau nggak salah. 2020 Februari. Maksudnya 2019 udah desas-desus COVID, Betul. tapi belum masuk Indonesia, Ya. ya kan? Nah, di awal 2020, gua nge-handle tour 3 hari keliling Jawa Timur. Oke. Itu seru banget sih, bule-bule dari mix. Jadi mereka tuh kayak ada yang dari Kanada, ada yang dari Maroko, ada yang dari Eropa dan lain sebagainya. Singkat cerita mereka lagi summer school di NUS, National University Singapore. Sekalian ke Indonesia. Nah, lagi weekend kan. Nah, dia ada long weekend atau apa. Akhirnya dia weekend trip ke Indonesia dan explore Jawa Timur bareng gua. Wis. Explore lah tuh ke Jawa Timur set. Setelah itu COVID-nya ini mulai naik dan lain sebagainya. Singkat cerita PSBB dan lain sebagainya. Ya udah habis gitu udah tutup total kayak gitu. Nah, apa yang gua lakukan di waktu itu? Ya nggak ada kerjaan dan nggak ada kerjaan. 2 tahun. Maksudnya itu mengandalkan saving jatuhnya.
di tahun 2000 sampai kapan sih COVID itu? 2021 ya atau 2022 ya? 2021 2022 deh. 2021. Iya. Ya antara itulah, gue juga nggak hafal sih. Kayaknya gue baru menemukan solusinya itu di Juli 2022 21 kayaknya. Oke. Solusinya Gue apa? bikin usaha baru home Oke. home service ya. Bersih-bersih segala macam. Bersih-bersih rumah kan waktu itu kan orang kayak kayak takut gitu loh ketemu orang lain dan Benar, takut mesti di desinfektan segala iya macam. ya. Nah itu gue gue disinfektan Oke. dan tapi itu idenya tuh baru keluar di Juli 2021. Nah dari sebelum Juli 2021 sampai awal-awal COVID ya gue gak ngerjain apa-apa gitu loh. Oke. Nah ya gitu sih. Itu yang gue lakuin di home service. Nah sekarang berhubung pariwisatanya udah kembali normal, Yeah. home service-nya malah mati. Karena capital gue nggak besar yang di Home service ya. Tim gue nggak banyak. Oke. Jadi ya balik ke ini ya bisnis utama gitu sih. Tapi lo lebih prefer untuk melayani bisnis di dalam negeri atau di luar negeri, Jet? Soalnya kan sekarang lo udah ekspansi banget nih, udah ke Jepang juga, udah ke China juga ya kalau nggak salah ya? Atau baru Cina rencana? belum, rencana masih. Turki udah. Turki udah. Turki umroh nggak sekalian? Mau tapi ternyata kompetisinya Banyak banget. bukan masalah banyak. Maksudnya kadang-kadang kalau sama lu mau ekspansi bisnis kayak gitu dan ya, maksudnya mau masuk ke dunia yang baru kayak gitu. Yeah. Namanya gue main di Bromo, oke. Habis gitu gue main di Bali. Nah itu udah beda lagi pola permainannya gitu. Oh iya sih pasti. Nah habis itu gue singkat cerita 2024 kemarin mutusin untuk buka tur internasional. Oke. Jepang beda lagi pola permainannya, Hmm. Turki beda lagi, Vietnam beda lagi. Terus habis gitu sekarang mulai mikir kayak umroh seru juga deh gini. Umroh tambah wow. Tapi umroh emang pemainnya banyak banget nggak sih? Bukan masalah pemainnya, nggak masalah sih dengan kompetitor yang banyak itu. Oke. Menurut gue itu bukan menjadi sebuah masalah besar. Oke, Masalahnya itu menarik lebih ke bagaimana lapangan yang mau lu masukin ini dia fair apa nggak di permainannya kayak gitu. Wow, oke. Masalahnya Lo di jangan salah ngomong lagi nih, ntar ditandain sama yang lain nih. Bahaya lo. Nah, di situ tuh maksudnya di Arab itu banyak banget ini apa namanya? Lu udah booking hotel nih Dan. Oke. Udah booking dari kayak 3 bulan yang lalu atau berapa nih, lu mau jalan. Apalagi lu nyampe sana, oh nggak bisa nih, kenapa? Iya soalnya udah diambil sama jemaah dari Turki atau apa kayak gitu. Seketat itu ya berarti ya? Bukan masalah itu, masalahnya kayak nggak ini loh Dan, nggak. Kita udah ngamanin kamar, tapi gara-gara harga kita tuh Terlalu rendah. siapa yang berani bayar lebih mahal? Ya udah gue kasih dia deh kayak gitu. Wow. Kan kayak, nah, terus gimana nih? Kalau sampai lu ke Arab mau umroh mandiri, it's okay lah. Permasalahannya kan ya lu sendiri yang nanggung gitu kan. Dan Iya. masalahnya gue kan sebagai travel agent yang Betul. nge-arrange tour, iya kan. Nah, kan tamu pasti mikirnya kayak, ini gimana sih travelnya? Iya sih pasti. Terus tamu nggak tahu gitu loh apa Iya. permasalahan di lapangannya seperti apa. Oke. Tapi lebih ke yang tamu tahu adalah travelnya nggak bener ini gini. Itu doang kayak gitu. Oke, sebelum kita ngomongin soal internasional deh, yang sebenarnya kayaknya dramanya makin seru nih. Berarti Smartway di Indonesia, lo udah bisa lepas tangan nih. Lo udah bisa bilang, oke, autopilot gas. Gitu. Ya insya Allah. Wow, seru Insya banget Allah. Insya Allah. Karena koordinasinya cukup aman gitu loh. Ada timnya di Malang dari ya berarti sisi ya? bahasanya dan lain ya. sebagainya. Oke. Kan kalau Smartway di Jepang kita lepas ya gini. Emang ada yang bisa bahasa Jepang? Gue aja nggak bisa guys. Oh, kalau luar negeri masih ngerti Ya, ya? permasalahannya lebih kompleks. Ngomongin tentang undang-undang di negara itu seperti apa, skema kerjanya seperti apa kan semuanya diatur ya. Gimana sih rasanya, Jet? Lo nggak kerja tapi tahu-tahu duit masuk gitu? Kan autopilot gitu kan katanya. Ya nggak sih? Gue sih, Nggak, gue cukup percaya dengan bisnis autopilot, Iya, tapi iya. gue nggak percaya 100% gitu loh Dan. Oke, Gue nggak tahu. ini konteks dulu ya. Gue nggak mau ngejar segala macam. Pokoknya intinya kita sebagai orang awam aja yang nggak ngerti bisnis. Tapi kan kalau kita ngelihat ada orang yang udah punya sistem bisnis yang rapi, kita kerja dia nggak kerja tapi tahu-tahu dapat duit segala macam. Nggak, gue orang awam aja sih. Tapi lo gimana? Kayaknya nggak 100% autopilot berarti ya? Atau gimana? Gue nggak bisa percaya 100% bisnis bisa autopilot. Oke. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya sistemnya bisa aja. Karena sesekali kita juga tetap harus terjun ke lapangan dan Oke, kayak gitu. benar sih. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana rasanya kan tadi? Iya. Ya rasanya tuh ada apa namanya? Ada kayak kepuasan gitu loh Dan bahwa
apa yang kemarin menjadi sebuah teka-teki, terus habis itu lu coba menyelesaikan teka-teki itu menjadi kayaknya gini deh caranya gini dan lain sebagainya, sampai akhirnya it's work, dan itu kayak ngerasa puas gitu loh. Puasnya tuh bukan karena gue tidur duit masuk, nggak gitu juga, nggak sepenuhnya ada benar problem seperti yang itu. bisa lo solve gitu, berhasil. Ya ada gitunya, terus habis gitu ada kepuasan bisa melihat kayak timnya growing, atau lu bisa eh, membuat orang yang dulunya tuh nggak tahu apa-apa sekarang jadi pinter, atau eh, tim yang dulunya mungkin taraf hidromis seperti apa sekarang lu bisa naikin dan lain I sebagainya. see. Itu maksudnya kepuasan ini lebih di arah itunya sih gue ya. Kayaknya Kalau kalau- sahamnya iya. dari sisi cuan dan lain sebagainya itu lebih ke ya cuan gede karena Kerja keras sih. kerja keras. Iya. Klise nggak sih? Ya ada gitunya, tapi intinya sih ngomongin tentang cuan-cuanan itu nggak sepenuhnya itu menjadi fokus utama sih kayak gitu. Gue lebih ke fokus utamanya lebih ke bagaimana kita bisa survive dan lain sebagainya. Maksudnya kadang-kadang ya kalau sampai sudut pandang tim itu cenderung kayak kenapa sih kebijakannya seperti ini, gini dan lain Kebijakannya sebagainya. siapa nih? Kebijakan perusahaan yang diketok palu sama owner atau manajer atau apa Iya. seperti itu. Tapi mereka tidak tahu permasalahan di belakang, yang mana permasalahan di belakang bisa jadi itu dibikin seperti itu untuk kebaikan bersama atau seperti apa kayak gitu sih. Oke. Ini kita gue gatal banget sebenarnya ngebahas soal gimana lo bisa bikin trip ke luar negeri segala macam. Cuman kayaknya di dalam negeri masih banyak banget yang bisa dibahas nih. Ya bebas lu dari mana. Apalagi kan kayak liburan tahun baru kemarin deh. Itu trip ke Malang, Bromo aja macetnya gila-gilaan banget nggak sih, Jet? Ya, itu Itu bermasalah nggak ke bisnis lo juga? Soalnya gini, gue punya gue punya teman juga kan orang Malang segala macem. Gue ngeliat instastorynya selama Lebaran tuh kayak di Bromo bener-bener, kayak kolak duren di situ. Betul, Banget manusianya. betul. Bermasalah nggak tapi kayak gitu sebenarnya? bermasalah. Cuman permasalahannya adalah masalah itu menjadi bagian dari bisnis lo atau maksudnya bagian dari kebijakan lo atau kebijakan orang lain. Nah, kalau ngomongin tentang Bromo yang macet seperti itu menjadi sebuah tantangan jatuhnya untuk travel agent. Bagaimana sebuah travel agent bisa mengedukasi tamu bahwa, lu booking pas lagi di jam, di tanggal high season, yang mana high season itu ada kemungkinan macet dan macetnya bisa sampai berjam-jam, kayak 2 jam kayak gitu. Emang perlu komunikasi banget ya? Iya, kayak gitu. Nah, tapi alasan kenapa bisa macet itu bukan karena travel agentnya, cuman karena sistem yang ada di lapangan yang kurang dibenerin gitu loh. Dan maksudnya gimana sih? Maksudnya ngomongin tentang Bromo ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Taman Nasional itu artinya kita cukup concern ke lingkungan. Nah, di situ kan kalau memang sistemnya bagus, akan lebih bagus kalau sampai dibatasin mungkin. Atau permasalahannya di sana apa sih setelah gua lihat ya, maksudnya kemacetan itu dan lain sebagainya. Itu tuh dikarenakan banyak rada kompleks permasalahannya. Dan jadi kayak setiap hari Bromo ada 3 pintu masuk ya. Ada Probolinggo, Pasuruan dan Malang. Setiap hari ratusan jeep mengarah ke satu titik yang sama, itu Sunrise Viewpoint. Nah, permasalahannya adalah di Sunrise Viewpoint itu nggak ada parkiran yang bisa nge-cover nampung ratusan jeep itu tadi. Jadi kan parkiran jeepnya kan parkir di pinggir jalan gitu. Jadi aja kayak kan. random aja ya, Iya. berhenti di mana aja gitu. Nah, kadang-kadang di situ itu juga ada ini ya, oknum parkir liar lagi. Bukan, ojek. Oke. Kan? Jadi kayak ojek sama mungkin ojek yang di sana kayak sengaja dihalang-halangin atau seperti apa biar ojeknya bisa jalan atau apa kayak gitu loh. Gitu. Jadi mau nggak mau naik ojek ya, biar cepet gitu. Iya, ada kayak gitunya. Nah, lu ditandain lagi loh, Jet, awas ya, hati-hati. Ya kan ini emang permasalahannya emang bener di lapangan seperti apa ya. Maksudnya emang seperti itu. Nah, tapi secara general kan dikarenakan jalannya emang sempit, terus abis itu tidak ada parkiran yang bisa cover. Kalau misalkan nih, ini gue random aja sih, gue kan pernah beberapa kali ke Bromo lah. Kalau seandainya dibikin gedung parkiran gitu, menyelesaikan masalah nggak? Aduh, gue bukan membuat kebijakan sih, Dan. Maksudnya di Indonesia pasti nanti itu ada kayak gini. Ini tuh nggak natural. Iya sih pasti. Ada kayak gitu-gitunya. Iya, jadi serba salah juga ya. Yes, serba salah juga. Tapi ya kalau dari gue sih harapannya ya ini ya apa namanya, kayak dibatasin regulasinya gitu, ya, lebih tekanin lagi ya. Karena ntar ngaruhnya kan ya di travel agent pasti
ada komplain itu dan lain Pasti. sebagainya kayak gitu. Yang mana Takutnya kayak ntar kalau misalkan yang salahnya bukan di lu tapi rating Google Maps. ngaruh. Iya, pasti Iya, disalahin. sekarang semuanya ratingan kan. Iya, makanya. Google Maps mau pakai yang rating Aplikasi segala macem gitu. Iya. Oke, that's why akhirnya daripada di dalam negeri mulu, ekspansi lah ke luar negeri. Iya. Iya nggak sih? Triggernya pasti dari situ juga dong. Nggak tahu sih, gue sotoy aja sih sebenarnya. Triggernya Karena lo pengen jalan-jalan gratis aja ke luar negeri ya kayaknya. enggak sih. Triggernya kayak ada gini loh, dan kayaknya gue cukup mampu untuk nge-handle trip luar negeri deh kayak gitu. Oke. Maksudnya dengan pengalaman pengen yang naik level ya. pengalaman dari 2016 ke 2024 Oke. gitu. Terus abis itu 8 tahun ya pengalaman nge-handle tamu Indonesia dan tamu asing di Oke. tour Indonesia domestik. Terus habis itu kayaknya ke luar negeri oke juga nih kayak gitu. Nah, terus habis itu di 2024 itu ya udah gue beraniin untuk oke deh guys di Januari waktu itu tanggal 10 Januari. Kenapa pilihnya Jepang? Kayaknya pertama Jepang ya kayaknya ya. Kenapa pilih Jepang? Paling mudah atau gimana? Eh, Atau karena kamu wibu aja sebenarnya? ya, Karena kemarin habis dari ini apa pameran One Piece ya di Senayan Park. kenapa Jepang? Karena gue melihat gue ke Jepang 2023 Oktober dan Oke. atau 2022 gitu lah. Pokoknya di tahun-tahun segitu 2022, 2023 di bulan Oktober. Gue waktu itu backpacker sama bini gue. Nggak backpacker sih, maksudnya kayak pakai koper. Oke. Maksudnya ya kayak Tapi jalan on the budget aja on the gitu. budget, loh. oke. Ya jalan-jalan biasa aja. Iya. Sehingga cerita gue dari airport, gue naik kereta ke pusat kota ya kan. Kayak kereta bandara gitu kan. Oke. Nah waktu itu pas lagi di airport gue ngeliat kan landscape-nya kan yang pasti kayak sawah-sawahan dulu. Ya. Semakin dekat dengan pusat kota udah mulai bentuk bangunan atau rumah dan kan gitu-gitu ya. Pasti dalam kepala lo ada lagu Chune moto nabida jana china Iya lagi. Itu kayaknya soundtrack yang harus dipakai buat Nah. konten ke Jepang. Oke, lanjut. Lanjut ya, dan gue sejujurnya pas lagi bini gue ayo ke Jepang ini nih, gue tuh kayak kurang excited gitu loh. Oke, oh justru bini lo yang excited ya? Iya, gue Oke. kurang excited karena gue modelannya gue lebih suka jalan-jalan ke negara yang nggak maju-maju banget. Oh, iya sih. Oh, gue juga pernah lihat lo kayak ke Korea segala macam. Iya. Ya nggak sih, zaman-zaman Gue masih lebih kuliah? suka ke negara kayak gitu, kayak ASEAN kayak gitu-gitu loh. Oke. Gue lebih suka tuh negara-negara yang kayak gue belum pernah ke India tapi gue suka pengen ke India kayak Oh, itu kayak oke. sebuah hal yang kayaknya kalau gue bisa survive di situ ada sebuah kepuasan gitu Iya, dan bahasa tapi kalau bahasa diplomatisnya negara-negara eksotis. ya kayak gitu. Nah, Oke. Jepang kan ya negara maju dari sisi informasi gampang diakses, Ya. maksudnya udah teratur kayak gitu dari sisi transportasi Kayak lo dan sebagai lain orang yang sebagainya. berjiwa petualang, ini mah udah ketahuan. Iya bakal kayak gampang gimana, gitu loh. gampang, iya. Maksudnya gue iniin ya, maksudnya kayak Kayak si Luffy dikasih log post ke apa namanya Love Tale dipecahin kan ada tau. iya. Gue wibu juga aja, jangan Oke. salah. Pikiran gue ini gue puji. Bukan. Ini Persipati. Karena keren aja sih makanya gue beli. Kalau Oke, nggak juga. gua kesana dari airport, gue lanjut mau naik kereta ke pusat kota. Nah itu melewati kayak sawah-sawah gitu loh, Oke. dan kayak desa-desa. Nah sampai akhirnya mendekati ke pusat kota, kota-kotanya udah mulai kelihatan dan rumah-rumah warga udah mulai kelihatan. Dan di situ waktu gua ngeliat itu tuh kayak wah gila keren banget ya Jepang gitu. Maksudnya kayak bener-bener clean, tertata rapi, udah kayak di lukisan. Apa bedanya sama lo lihat di sosial media? Sama aja nggak sih videonya begini, Nggak, aslinya begini nggak gitu. Dan maksudnya apa yang lu lihat di sosial media sama lu lihat di dunia nyata, Nah. itu kan ada kayak wow sesuatu yang berbeda kan. Oke. Kayak lu ngeliat Monas nih di sini lagi tahun baruan sama Iya. lu join tahun baruan di Monas. Oke. Tapi yang nggak chaos ya. Iya. Nah itu kan pasti kayak wah keren banget Oke, kan vibe-nya kan. beda gitu Iya ya. beda. Oke. Nah di waktu itu tuh gue mikir kayak bisa nggak ya gue jadiin Jepang sebagai kantor gue gitu. Anjay. Terus habis gitu gue duduk di KRL gitu kan. Iya. Kan di sana keretanya kayak model KRL yang Iya. duduknya ada depan. Nah di depan sono terus ada orang pakai kayak turis juga. Oke. Kayak turis juga, kayak pakai topi gitu loh, pakai topi. Nah, untuk gua topi itu mahal. Oke. Untuk gua waktu itu topi itu mahal. Nah, New era. iya. Oke. Nah, di waktu itu gua bilang ke diri gua, ntar kalau gua bisa pecah telur tur ke Jepang pertama kali, gua mau beli topi itu gitu. Oh, New era itu. Nah, Oke. sampai akhirnya gua pecah telur di bulan April. Ah. Nah, dan pas lagi pecah telurnya kebetulan kayak 2 grup gitu loh, dan Oke. 2 grup yang mana untuk sebagai new beginner gitu itu kayak
wah keren juga nih kayak gitu. Ah, Maksudnya kayak oke. ternyata gue bisa ya gini dengan segala keraguan yang ada gitu loh di waktu itu. Maksudnya keraguan yang ada. Gimana ceritanya? Misalnya lu punya target mau bawa tamu satu bis gitu dan ya. Oke. Satu bis kan di kisaran 33 orang. Oke. Tapi yang reservasi baru 1, 3, Oh, oke. 4 kayak. Ini kan ada ini ya, ada kayak antara jalan nggak jalan gitu loh turnya. Iya sih. Ini kan penuh dengan keraguan dari bulan Januari sampai bulan April loh dan. Dari kan Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan lu kayak berjibaku kayak, jadi nggak sih ini turnya, jadi nggak sih kan kayak gitu-gitu kan. Iya. Ibarat kata pengennya sih jadi, tapi kok nggak nambah-nambah ya pesertanya kayak gitu loh. Dan. Iya. Nah, by the end di bulan April kita berhasil ini apa namanya jalan 2 grup dan di waktu itu gue sama bini gue yang handle dan dia tuh kayak ngerasa ya wah akhirnya teamwork kita jalan. 2 grup tuh di tanggal yang berbeda atau di tanggal yang sama? Tanggal yang sama. Tanggal yang sama? Timnya beda tapi? Iya timnya bini gue sama timnya gue Gila. kayak gitu. Jadi ya kayak nggak percaya tapi kayak ada suatu kesenangan karena kita akhirnya bisa nih kayak gitu pecah telur. Nah permasalahannya habis pecah telur habis itu nggak ada sales lagi karena lupa gitu loh dan lupa untuk mempersiapkan bagaimana ini bisa berjalan berkelanjutan kayak gitu loh kayak oke, bulan April gimana dengan bulan Mei, Juni dan lain sebagainya. Nah itu kita nggak mikirin waktu itu. Kita fokus pecah telur kayak gitu. I see. Setelah itu baru kita mikir. Nah itu baru lagi menetas ya, maksudnya turnya jalan lagi di bulan Oktober atau November gitu. Nah tapi yang di waktu itu kita udah mulai mikirin bagaimana itu bisa berjalan setiap bulan atau apa kayak gitu. Oke. Berarti sekarang kalau ke Jepang itu bakal ada terus tiap bulan atau gimana, Jet? Alhamdulillah jalan setiap bulan. Tiap bulan. Nggak sama lu juga, tapi ya ada tim lain segala macam yang ngurusin. Sekarang udah enggak, kecuali pas lagi ada hal-hal yang urgent baru gue yang turun. Gitu. Oke. Tapi kalau di 2024, 2025 kemarin hampir tiap bulan gue ke Jepang kan. Maksudnya ya memang itu karena dibutuhkan dan karena dibutuhkan. Lo dibutuhkan karena ada sesuatu hal yang funny dong terjadi pas lagi trip ya nggak sih? Bukan karena funny-nya. Ada hal yang wah seru sekali gitu kejadian. Alasannya dibutuhkan. Jadi kadang-kadang itu dilema banget. Maksudnya kayak gue dulu kan ngehandle gue dulu juga berprofesi sebagai tour leader untuk trip internasional pas lagi Smart Way Indonesia berjalan. Smart Way Indonesia berjalan. Nah di ada waktu di mana gue ada waktu kosong, akhirnya diminta untuk jadi tour leader. Bisa nggak jadi tour leader ke Cina atau kemana kayak gitu. Ya udah gue gas-gas aja kayak gitu loh. Makanya gue kurang lebih tahu bagaimana kompleksitas tour internasional itu seperti apa kayak gitu. Paling kompleksnya kayak gimana, Jet? Mungkin lo bisa ceritain dah. Ya kayak anjir gue nggak mau keulang lagi dah kayak gini nih. Atau lo nggak mau cerita takutnya ditandain lagi nih ntar. Ya adalah maksudnya karena kita bekerja di bidang jasa itu pasti berapa namanya tantangannya ada di ekspektasi tamu. Gitu. Ada di ekspektasi tamu. Dan kadang-kadang ekspektasi tamu itu bisa menjadi sebuah ekspektasi yang sangat liar, maksudnya nggak kekontrol sama kita. Itu dikarenakan dari sisi travel agentnya nggak ngebrief dengan bener gitu loh. Bener. Atau nggak ngeset ekspektasi tamunya juga gitu maksudnya. Iya betul. Atau nggak ngasih tahu kayak aturan-aturan tertentu karena. Maksudnya ngomongin bidang travel agent itu kan bidang hospitality. Nah ngomongin bidang hospitality itu ngaruh juga ke apa ya? Trust. Perbedaan budaya kayak gitu kan. Pasti sih. Kayak contohnya orang Indonesia kalau sampai ada tamu ya kita harus all out ngelayanin tamu gini dan lain sebagainya. Kalau tamu minta ini ya kita harus usahain gini. Itu adalah gaya ngelayanin orang Indonesia untuk orang Indonesia. Nah, tapi pas lagi kita dihadapkan dengan tour internasional, kita juga harus membaca kondisi di lapangan itu seperti apa sih ketentuannya. Kayak gitu. Nah, ketentuan yang ada di lapangan itu baru dikomunikasikan ke tamu. Nah, komunikasikan ke tamunya dari jauh-jauh hari sebelum tour dimulai. Karena kalau baru dikomunikasikan sekarang, yang ada juga nanti ujungnya kayak tamunya kayak rewel, komplain dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin ada tamu jadi sebelum tour dimulai mereka udah tahu kurang lebih aturannya kayak gitu. Mungkin ada tamu yang pengennya A, tapi ternyata nggak bisa disesuaikan di sana gitu. Kayak contohnya kayak ngerokok gitu. Kan dikasih tahu kalau Jepang kalau sampai ngerokok sembarangan, ya otomatis bisa didenda atau
yang paling gampangnya pasti ditandain itu tamu dari mana sih gini, Oh, gini, iya sih. kayak gitu. Ntar kalau selama ngomongin tentang tamu dari mana, oh dari Indonesia, ya udah orang Indonesia nggak usah dikasih bebas visa deh gini. Kan ngaruh ke semuanya juga Iya kan. sih, benar. Nah itu menjadi sebuah PR bagi travel agent untuk mengedukasi tamu-tamunya kayak gitu. Oke. Nah cuman masalahnya banyak tamu yang mungkin ngeyel dan lain sebagainya karena mereka menyamakan apa yang ada di Indonesia sama yang di sana kayak gitu loh. Menarik banget ya. Berarti Kompleks. abis Jepang mau kemana lagi lo? Udah ada rencana belum? Eh Ke ini apa namanya? Apa sih istilahnya tuh? Aku pengen bercanda, lupa lagi bercandaan. Mau ke Pochinki ya? kan tempat judi itu ya. Bukan, Pochinki tuh ini. Terus, PUBG turun di Pochinki. oh, Nggak penting sih, nggak penting jokesnya. Mohon Apaan maaf sih, ya. Dan? Mohon maaf ya. Nggak, abis Jepang lo kayak mau kemana lagi? Turki kan udah nih berarti. Negara mana lagi? Asia Tenggara, Korea salah satu masuk juga, Cina Korea, juga. kan Korea kalau nggak salah pengen bebas visa juga ke Indonesia Iya, kan? baru Itu beneran nggak sih? bener sih kayaknya. Kan Korea kayak butuh turis gitu. Bener nggak katanya gara-gara fans Indonesia sama fans Indonesia berantem, apa sama Korea berantem, akhirnya jadi kayak digratisin visanya. Nggak Jadi tahu sih. kayak di ini ya, apa namanya? Dibujuk gitu. Iya, nggak tahu sih bener apa enggak ya. Enggak sih, kalau kata gue sih itu karena emang Korea butuh turis. I see, menarik banget. Dia Oke. belajar dari Jepang. Kalau gue baca di berita ya. Tapi Jepang ini ya, visa gratis ya? Iya, visanya gratis tapi kita harus daftarin visa Oh, gitu oke. loh. Menarik. Untuk e-paspor itu pun. I see. Kalau paspor biasa enggak. Oke, ini kan sebenarnya podcast di mana kita belajar dari narasumber nih guys. Ada yang mau tanya-tanya, padahal nggak live ya, ngapain gue ngomong kayak gitu. Gak lebih kayak gini sih, Jet. Maksudnya kalau ada orang yang mungkin pengen ngikutin jejak lo, jadi pengusaha, apalagi di bidang travel, what should he or she do? Ikutin kata hati lo, ya. Enggak Jangan sih. mau dibilang, ya. Enggak, karena lu Worth it nggak? Maksudnya 2026 worth it nggak kalau misalkan buka usaha travel di tahun ini? worth it tapi harus dipersiapkan jangka panjangnya. Karena Oke. kenapa? Karena jangka panjangnya di bidang travel itu semua orang bakal jalan-jalan secara mandiri, ngatur turnya sendiri. Oh iya sih, benar sih. Iya nggak sih? Lu mau ke Eropa dan ya lu booking aja pakai tiket pesawatnya Benar. booking sendiri. Apalagi ChatGPT juga hotelnya bisa booking ngasih sendiri. bikin itinerary buat kita. Terus pas lagi nyampe di destinasi, soalnya lu datang ke museum atau ruang terbuka dan lain sebagainya. Mungkin di Indonesia belum mulai mungkin udah ada. Kayak kalau sampai lu jalan-jalan ke Eropa gitu dan lu masuk ke museum, lu cuma dikasih remote dan remote iya. pakai headset, Oh, udah iya. dengerin sejarahnya gini itu dan oke. sebagainya. Dan itu artinya kan peran dari tour leader mungkin udah berkurang ya, karena kan udah diceritain pakai headset Iya itu sih. tadi. Dan nah makanya tadi ya, maksudnya kayak worth it nggak sih buka apa bisnis travel agent di 2026 ini? Jawabannya worth it kok, worth it. Tapi secara jangka panjang harus dipersiapkan bahwa bakal ada perubahan dari behavior tamunya. Iya gitu. sih. Tapi di luar daripada itu ngomongin travel agent, lu harus siap dengan ekspektasi orang sih intinya Oke. gitu. Ekspektasi orang. Cuman gue pikir kayaknya travel agent bakal ada terus karena manusia akan selalu ingin dilayani, ya nggak sih? Satu-satuan gue aja sih. Mau orang zaman sekarang bisa travel sendirian segala macam, tapi ada aja sekelompok orang yang pengennya dilayanin gitu, Jet, ya nggak? Nggak tahu ya Dan ya. Kalau sampai sekarang ngomongin tentang ini ya, ngomongin tentang millennial Gen Z, itu mereka udah melek digital dan lain Iya sebagainya, sih, bisa aja jalan Sendiri gitu ya. sendiri. Tapi kalau ngomongin market yang lebih tua kayak Iya, gitu, dan lebih mereka pengen. itu, gue setuju dengan itu. Nah, iya sih. Kalau ngomongin itu ngomongin tentang behavior tamu Indonesia ya. Tapi kalau ngomongin tentang behavior tamu Luar negeri. Eropa kayak gitu ya. Kan lebih mandiri ya, Lebih Eropa mandiri, sekarang. iya. Iya sih. Kayak gitu. Berarti lo ngerasa perkembangan sosial media dan teknologi saat ini, anjay, bahasa gue udah kayak CNN gitu. Lo ngeliat perkembangan teknologi tuh tantangan atau sebenarnya hal yang menarik buat lo kulik juga? Jet? Menarik, lebih ke menarik. Oke. Tapi menantang. Oke. Kenapa seperti itu? Nah, ibarat kata AI aja bisa bikin itinerary gitu. Itu kan Iya, ibarat iya, kata, wow, apa nih gitu. Iya, bukan wah apa nih juga. Maksudnya ngomongin tentang perkembangan yang ada di sosial media juga itu sangat menarik banget. Maksudnya kayak dulu di zaman 2026 gue masuk travel agent 2016. pertama. 2016, sorry. 2016 travel agent di destinasi Bromo waktu itu. Iya. Itu kita ya
biasa aja gitu loh, dan maksudnya ngelayanin orang ya hanya ngelayanin aja. Tapi semakin sini ada pertanyaan kayak udah termasuk dokumentasi belum, terus itu udah termasuk video ala priwet gitu belum, terus habis gitu udah ada drone-nya belum, dan lain sebagainya. Oke. Jadi itu ngaruh ke ini sih, perkembangan sosial media kayak gitu. Iya sih. Tapi ya diikutin aja sih perkembangannya. Toh juga semuanya bagus. Ibu mau drone? Bayar 2 juta dulu kali. Kalau misalkan pengen pakai drone anyway. Ini sebenarnya pertanyaan yang harusnya gue tanyain di awal sih, Jet. Kenapa lo memutuskan untuk jadi pebisnis travel agent instead of travel content creator? Itu mungkin ini juga maksudnya dilema gue di 2018. Oke. Yang mana gue dulu kan suka kayak bikin blog-blog gitu. Iya, ya kan? iya. Zaman Lo gitu kan. cukup inilah, cukup eksis Bikin lah gitu. blog-blog gitu, terus habis gue suka fotografi dan lain sebagainya. Di 2018 gue tuh bingung antara gue mau gedein nama Hoki Traveler atau Smartway ya, atau Oke. smartway.id ya gitu Mau kan. ngedein nama lo atau bisnis Iya. lo gitu, iya. Pengennya sih dua-dua ya, itu kan Iya, ego ya, dan ya benar-benar. pengennya sih dua-duanya harus gede gitu. Tapi di waktu itu gue mikir kayak harus milih deh, dan gue waktu itu memilih untuk Smartway aja deh yang ini. Hoki Traveler mah buat ini aja, buat yang penting ada. Oke. Yang penting maksudnya kita nggak ngejar kayak algoritma dan sebagainya, jarang post juga nggak apa-apa gitu. Iya, iya. Yang penting ya tetap aktif aja, menunjukkan bahwa kita tuh masih hidup kok gitu. Kayak akun biasa aja gitu loh. Dan. Iya, iya, iya. Tapi Smartway baru dijadikan fokusnya. Oke. Ini kita udah hampir sejam nih, Jet. Nggak berasa banget. Wow. Thank you banget ya. 50 Udah menit. ngobrol-ngobrol. Kita belum ngomongin soal sekolah anak. Anyway, mudah-mudahan bisa lahir dengan sempurna, Amin, amin. bisa lancar. Amin. Sekolahnya ntar mungkin bisa di Darun Najwa. Lu ditandain lo dan. Iya, apa-apa. Lo bagus. Mempromosikan lo, Ustadz. Yoi. Ustadz siapa namanya? Nggak tahu, lupa aku. Udah baru semua. Jangan-jangan yang jadi Ustadz di sana tuh udah junior-junior kita. Gue tahu Ustadz siapa. Siapa? Ustadz Taufik. Kayaknya udah nggak di situ deh, nggak tahu sih. Oh, enggak ya? Nggak tahu gua. Oh, gue nggak tahu sih. Lo ada ini nggak, apa namanya, kayak plan jangka panjangnya? Kan sebelumnya kita briefnya tuh zero to hero. Wah, terlalu berat zero to hero, bro. Iya. Maksudnya lo ada kayak titik hero lo kayak gimana gitu? Maksudnya end game lo di perjalanan karir dan bisnis lo apa, Jet? Sekarang atau nanti? Sekarang dan nanti nggak apa-apa. Maksudnya gue literally pengen belajar aja. Hero Dulu kayak tuh. dingin banget, matiin dulu deh, bentar deh. Nah, Pertanyaan gimana, Dan? nggak, ini karena ini emang genuinely adalah podcast di mana gue pengen ngobrol sama teman lama gue dan pengen belajar langsung. Ya gue juga belajar juga sih dari dulu. Belajar apa lo? Belajar ngenges tuh. konten up dan khairat. Gak, lo punya target nggak? Maksudnya mungkin saat ini target lo apa? Atau mungkin jangka panjang kayak end game lo apa gitu? Target ya. Gue punya target, Dan. Mungkin in fact ya, mungkin kalau mau belajar gitu ya, Dan ya. Gue tuh selalu bikin target kayak jangka pendek, panjang, menengah kayak gitu. Oke, tapi disiplin nggak? Banyak orang secara Cukup teori disiplin. cukup disiplin. Gue Ya? cukup disiplin. Oke. Karena targetnya kan nggak perlu banyak-banyak ya. Soalnya kayak 2030 Ini gitu. gue mau beli apa sampai kayak gitu. Oke. 2028-nya apa, 2026-nya apa kayak itu. Dan itu gue udah nyiapin dari 2022 sampai 2030 waktu itu. Tapi emang Di catatan gue. Sorry, gue potong dikit. Tapi emang dari zaman sekolah si Fikri Ya, Jet ini keadaannya. emang rapi itu sih kalau Prepare catet. itu sih. Se-prepare itu, Gue iya. prepare itu tentang apa? Hidup Journaling gua. lah, journaling Iya, ya, iya. segala macem. Kayak gitu. Nah, gue udah nyiapin sampai 2030 dan waktu Oke, itu. berarti tiap tahun ada yang baru ada, gitu. ada, Oke. ada. Tapi kan ya kadang achieve, kadang enggak juga kan, Benar. kayak gitu. Nah, kalau ngomongin tentang gue bakal jadi orang yang seperti apa sih? Gue lebih ke mungkin gue tuh gue sekarang lagi di masa transisi sih, Dan kayak gitu. Oke. Transisi seperti apa? Kayak kemarin tuh gue ngerasa bahwa gue tuh orangnya kayak selalu nge-push banget. Oke. Bagaimana itu tercapai, target dan lain sebagainya. Tapi sekarang tuh udah rada menuju kestabilan gitu loh. Oke. Nah, gue mungkin kalau seumpamanya target gue bakal menjadi seperti apa? Gue bakal menjadi orang yang Khatam Al-Quran. amin. Lagi Ramadan cuy, syutingnya cuy. Iya. Oke. Apa target lo 2026 lah paling enggak? 2026, gue nggak muluk-muluk. Target gue semoga bini dan anak gue lahir secara aman gitu lah, kayak aman, semua Amin. normal-normal aja, Iya. nggak ada kurang apa-apa kayak gitu.
dimudahin semua prosesnya. Amin. Itu jadi fokus utama 2026 sih. Iya. Tapi kalau kan ngomongin tentang ini kan ngomongin tentang kerjaan ya. Karir, bisnis. Iya. Di 2026 di perusahaan juga ada target. Oke. Tapi biasanya gue ngeset targetnya tuh cukup tinggi gitu dan. Tapi kalau di tahun ini karena fokusnya tuh rada terpecah, ya kan. Gue ngeset target tapi rada under gitu loh, kayak mungkin biasanya 100, gue sekarang ngesetnya kayak di 70 aja deh kayak gitu. Oh, oke. Mencoba realistis berarti ya. Mencoba realistis kayak gitu. Oke. Berarti sebagai pertanyaan penutup, sebagai orang yang kerja di bisnis travel, bisa nggak lo ngantongin sebulan 100 juta? Itu sangat realistis banget sih kalau customer-nya dari negara-negara maju. Oh, berarti pernah ngerasain gitu? Iya, Wis. itu beda banget dan ininya, suaminya, lu dapet tamu dari Timur Tengah, itu modelannya adalah model Royal banget ya? Royal, kalau makan tuh menunya banyak banget, Oke. terus habis gitu banyak sisa dan ujung-ujungnya udah buat tamu aja gini dan gokil sebagainya. sih. Itu baru dapat dari situ, terus habis ya dari yang lainnya mereka kayak cenderung lebih tutup mata, yang penting pelayanannya bagus lebih ke arah situ. Oke. Buat yang mau bertamasya bersama dengan travel agentnya Fikri Bagus Zakaria, namanya apa, Jat? Promosiin. Namanya @smartway.tours, TOURS, atau smartway.id. Bedanya apa tuh? Kalau smartway.tours untuk tour internasional, Oke. ID untuk Indonesia. Mantap. Thank you, Bejat. Thank you Sukses semuanya. terus. Sehat-sehat. Dadah. Iya, dan Dah. pilih nomor. Enggak ada begitu-gituan.